Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Taklim Jumat pagi Stikia, dan sekaligus mengucapkan terima kasih yang memberikan kesempatan saya untuk belajar. Jadi saya tidak akan koleksi buku ini kalau enggak dapat amanah dari Pak Prapto. Itu yang saya mengucapkan terima kasih. Jadi saya belajar agama kayaknya harus dipacu dengan Pak Prapto. Setiap kasih tugas baru saya belajar ilmu agama. Sementara ini ya menjalankan rutinitas saja. Yang kedua tentu saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, kemudian Ibu Kajur, kemudian dari staf di lembaga, mahasiswa-mahasiswi yang telah meluangkan waktunya, karena sepanjang perjalanan dari Ledok ke kampus tadi banyak saya lihat ibu-ibu itu karena Jumat mungkin ada yang acaranya senam di sepanjang jalan ya, sepanjang jalan itu di pinggir-pinggir jalan itu ada musik-musik senam, kemudian yang bapak-bapak juga aktivitas yang luar biasa untuk mencari nafkah. Nah, Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama saya, karena memang ya terus terang sama ini artinya adalah forum untuk belajar ya. Pertimbangan kenapa sih saya harus ngambil judul perempuan dan wanita atau wanita itu ya. Jadi nanti ada beberapa istilah yang memang perlu saya sampaikan. Pertimbangan yang pertama, kemarin itu kayaknya melihat animo dari waktu kajian oleh ketua yayasan, oleh Pak Yas, itu kok prosentasenya, proporsinya yang terbanyak itu adalah mahasiswi ya. Jadi kayaknya saya harus ambil yang bermanfaat, yang proporsi terbanyak adalah mahasiswi, berarti saya harus berusaha untuk belajar tentang perempuan atau wanita. Terus kemudian tadi ada di judul itu, ternyata saya juga bingung, ada judul tentang perempuan, ada yang wanita, di sini juga ada tentang wanita. Itu apa sih bedanya perempuan dan wanita itu? Akhirnya saya mencari juga bahwa oh ternyata itu perempuan itu umumnya digunakan untuk manusia segala umur. Jadi itu yang jenis perempuan itu untuk segala umur. Tapi kalau yang membedakan, kalau yang dewasa itu disebut wanita, kemudian bisa diistilahkan cewek dan gadis. Nah itu baru istilah ya, baru istilah. Jadi istilah aja juga saya pikir, waduh kalau enggak disuruh Pak Prapto diamanati untuk ngisi ini, saya juga enggak tahu apa bedanya perempuan dengan wanita. Padahal sudah bergelut dengan wanita sudah lama ya. Kemudian kenapa kok wanita, tadi saya lanjutkan. Ini latar belakangnya akhirnya jadi banyak. Memang yang melatar belakang itu supaya nanti menarik kenapa alasan saya ngambil wanita itu. Nah, ternyata di dalam Al-Quran itu dibuat nama surat. Nah, kalau sesuatu itu dibuat nama surat di dalam Al-Quran, itu saya punya keyakinan dan diyakini oleh orang banyak, itu ada keistimewaan. Ada keistimewaan untuk dibahas. Karena dinamakan ikut dinamakan dalam surat. Ya, termasuk Al-Baqarah, terus apapun lah, nama-nama surat-surat yang di dalam Al-Quran itu luar biasa, pasti ada kandungannya luar biasa. Nah, termasuk wanita itu An-Nisa. Kemudian bahwa wanita itu saking menariknya tidak hanya di dalam surat tok,
di beberapa surat itu ternyata juga banyak bahasan tentang wanita. Ternyata ada surat di At-Thalaq ada, terus di beberapa surat yang lain itu ada bahasan tentang wanita ya, di Al-Baqarah ada, di Al-Maidah ada, di Al-Ahzab ada, di Mujadalah ada, sehingga itu dipisahkan oleh penulis di Bu Siti Zubaidah itu dipisahkan, ada yang tentang suratnya itu namanya Al-Kubra, kemudian yang bagian-bagian yang terkecil yang terdapat di dalam surat itu yang membahas tentang wanita dinamakan An-Nisa Al-Sughra. Nah itu baru tahu saya, oh begitu ternyata. Nah kemudian baru saya berpikir lagi setelah itu, karena luas banget itu kajiannya itu, saya sampai bingung itu, Pak Prab ini maunya saya pilih yang mana, banyak yang harus kalau dibahas tentang wanita itu. Nah akhirnya saya milih satu aja yang karena memang di dalam itemnya 3 judul buku ini kayaknya dan sekarang dibutuhkan itu kayaknya adalah mendudukkan kembali, karena fitrah wanitanya sudah banyak yang tidak dipahami. Saya pikir begitu, termasuk fitrah dari istri saya yang paling dekat itu, kayaknya jenengan kok sudah lupa fitrahmu ya. Jadi kadang-kadang memutuskan sesuatu itu ya melampaui ini karena memang alasan apa? Alasan uangnya sendiri itu. uangnya sendiri jadi merasa berkuasa. Nah ini kayaknya sudah mulai banyak itu wanita-wanita karir yang gajinya lebih besar daripada suaminya sudah mulai memutuskan sendiri. Nah itu nggak musyawarah mufakatnya sudah nggak berlaku di keluarga itu. Wah ini kayaknya yang perlu kita bahas itu ya kedudukan wanita. Nah kedudukan wanita di mana ya, karena kita sedang kajian Islam ya, kedudukan wanita dalam Islam ya. Terus yang saya mikir tadi cerita bahwa oh ternyata itu menganut paham yang disebut feminisme, yaitu memperjuangkan hak kesetaraan gender antara perempuan dengan laki-laki. Oh itu toh yang menjadikan bahwa sekarang istri saya itu kok berani memutuskan sendiri-sendiri gitu gara-gara dia dapat pelajaran di TV, dapat pelajaran di medsosnya. Itu ternyata termasuk dia ada paham ini yang dipahami, ada paham, sedikit paham ini yang diikuti ya, sehingga oh kayaknya ini pergeseran yang luar biasa ini. Nah saat itu saya berpikir bahwa ini feminisme itu seperti apa toh? Kok sampai merajalela terus di dunia barat, kemudian juga sudah mulai ke dunia timur, sudah mulai juga ke Indonesia ya. Gimana itu? Tuntutannya seperti apa sih yang sebenarnya dari aktivis di aslinya sana? Nah, mulailah saya belajar itu. Nah, ternyata bahwa feminisme itu adanya gerakan itu adalah akibat dari luka batin. Luka batin dari dia sejarah kelabu tentang wanita. Oh, berarti dia balas dendam kayaknya, tuntut gitu, nuntut bahwa wanita kok dikekang aja, wanita kok harus gini, aturannya kok terlalu banyak. Sudahlah, saya kepengen merdeka, kepengen bebas. Nah, dia termasuk aliran itu adalah belajar dari sejarah-sejarah yang kelam. Nah sejarah kelamnya apa ya? Mari kita pelajari bersama. Ternyata mulai dari peradaban Yunani, Romawi, India, Cina, Arab, Eropa, termasuk Indonesia, sampai ada ibu kita Kartini itu, perempuan dianggap sebagai manusia yang lemah, rendah, bahkan aib dibandingkan dengan laki-laki. Itu cerita sejarahnya seperti itu. Dari bangsa mulai Yunani sampai bangsa Indonesia. Oh, ini yang mengakibatkan bahwa wanita itu ada pergerakan yang luar biasa untuk menuntut hak dan kewajibannya itu disamakan laki-laki. Ya. Padahal kodratnya ya beda harusnya. Jadi tuntutannya apa aja nanti kita pelajari. Sejarahnya nanti baca sendiri di buku itu kalau penasaran tentang sejarahnya itu.
Jadi dari sejarah itulah bahwa feminisme itu lahir. Nah ini wong tua itu ngomong bahasa-bahasa asing itu agak susah ya. Nah kemudian kembali bahwa pilihan kenapa wanita itu kan belum selesai tadi ya. Kenapa terpilihnya kedudukan wanita dalam Islam itu belum selesai. Alasan memilih kedudukan wanita dalam Islam. Wah ini kok banyak alasan ya Pak? Iya, supaya nanti materi yang utama itu disampaikan oleh Pak Prapto pada kajian yang akan datang. Untuk melanjutkan bahwa yang ayat-ayat itu mau saya lepas di tafsir Pak Prapto yang concern di sana nanti. Ya ada sih nanti tafsirnya, tapi mungkin tafsirnya ya bisa saya dapatkan ya dari 3 buku itu nanti tafsirnya, karena mungkin ada penafsiran orang lain yang beda ya monggo. Kemudian alasan terpilihnya kedudukan wanita itu yaitu yang tadi alasan konvensional itu adalah pergeseran yang luar biasa. Artinya konvensional itu tadi yang pengamatan saya ya, kehidupan wanita itu terutama di profesi ya. Jadi saya pernah teliti dengan mahasiswa itu, saya tertariknya itu bahwa saya malam-malam itu jam 2, karena saya biasanya setelah pindah ya. Jadi rumah saya dulu bukan di daerah industri tahu, kemudian setelah pindah itu ternyata kegiatan malam berdagang tahu itu awalnya laki-laki yang ramai, tapi kesini kok yang ramai perempuan. Jam 2 malam, jam 1 malam naik truk, naik kol itu semua kok jadi wanita ini. Saya mulai tertarik ini, kenapa ini laki-laki kok ditinggal di rumah, yang wanita harus berdagang tahu ke pasar, padahal pasarnya itu jauh, ada yang ke Tuban, ada yang ke Lamongan, ada yang ke Cepu. Loh kok bergeser begini ya. Terus saya jalan-jalan ke pasar, karena dulu memang saya sering jalan ke pasar ya, karena belanja waktu zaman muda saya. Ternyata isinya pasar itu wedok toh, wanita aja yang terbanyak itu. Padahal zaman saya itu wanita itu bisa dihitung yang jualan di pasar. Ini kenapa laki-lakinya banyak di rumah, wanitanya yang suruh cari uang ini. Mulailah saya penelitian, kenapa itu bakul tahu itu kok bisa bergeser, yang nyari pasar itu bapaknya, kemudian tiba anaknya duwe bojo wedok, si anaknya yang bapaknya cari pasar tadi kok disuruh di rumah cuma suruh masak tahu maksudnya, tapi yang ibunya itu yang harus jualan. Nah ini pergeseran yang luar biasa. Akhirnya dapat jawaban, meskipun itu tidak bisa dikatakan jawaban umum karena memang sampelnya terlalu kecil. Waktu itu saya meneliti itu, jawabannya bahwa ternyata laki-laki itu banyak yang gak jujur. Loh, saya kaget, kenapa kok gak banyak yang gak jujur? Iya, wong suatu ketika suami saya itu jualan ya, itu cerita tiap hari itu hanya dapat uang sekian keuntungannya jualan tahu itu. Ternyata begitu dia sakit, saya gantikan Pak, keuntungannya itu 3 kali lipat. Lu yang 2 kali lipat itu mampir di mana kan gitu. Istrinya akhirnya protes, sudah kamu tinggal di rumah tak kasih uang saku. Oh begitu tuh awalnya itu. Jadi dijatah, laki-laki yang diledok yang industri tahu itu dijatah. Sudah kamu nggak ikut jualan, saya yang jualan, tapi kamu 1 hari uang jajanmu tak kasih, uang jajan anakmu ini buat jajanmu ini. Waduh, ini tuh yang banyak perubahan terjadi di sosial kita itu. Akibatnya apa kalau sudah wanita yang harus cari penghasilan atau cari nafkah, padahal suaminya yang harus berkewajiban. Yang ngomong itu loh, yang ngomong anak-anaknya itu ganti kan akhirnya, ya bapak-bapaknya. Lah bapak-bapaknya itu kalau jam 10, saya tahu sendiri itu, kalau sudah habis masak tahu itu ya main gaple. Anak-anaknya melihat bapaknya main gaple, sama-sama dapat sangunya, ya main gaple podo. Jadi di situ kelompok bapaknya, di sini kelompok anaknya. Aduh, ngenes saya itu. Saya itu harus hijrah kemana kalau cari lingkungan seperti ini. Makanya saya putuskan itu, anak-anak saya harus segera tak kirim ke pondok. Kalau enggak saya yang kualan ini. Ya kalau ibu bisa ngawal, kalau enggak kan ya bisa lari ke belakang rumah aja sudah main gaple.
Karena memang ya seperti itu lingkungan. Dipengaruhi dari apa tadi? Ya tadi, wanitanya yang banyak ngejar karir, padahal dia berkewajibannya adalah sebagai madrasah ulaya, awaliyah. Jadi untuk pendidikan awal itu tempat ibu di rumah itu harusnya porsinya ibu yang banyak untuk mengajari ke anak-anaknya. Nah kalau kewalik itu tadi bubrah itu. Itu penelitian saya awal dengan mahasiswa seperti itu. Itu pergeseran luar biasa di kehidupan wanita. Nah termasuk kalau itu sekup yang kecil, kalau jenengan mau ngamati lebih luas monggo lah, monggo. Akibat dari itu kan banyak juga ya, orang-orang program home terus pokoknya banyak lah efeknya kalau wanita keluar dari rumah nggak ngajari si anak-anak secara langsung. Tapi kalau misalnya anak-anak sudah besar katanya Quraisy Shihab boleh, tapi kalau bisa bagi juga boleh. Jadi masih terkendali anak-anak itu, tetap harus terkendali. Profesi setinggi apapun, namanya wanita sebagai apa? Yang untuk pendidikan awal itu ya ibu-ibu itu maka banyak berinteraksi ya dengan ibu-ibu. Kemudian berikutnya setelah dia mendapatkan tadi, ternyata sekarang bermunculan bahwa wanita itu berpaham materialisme. Jadi dia sudah kerja itu sudah tidak seperti ada keterpaksaan, tetapi kayak jadi malah suatu keharusan. Wanita harus kerja, wanita harus kerja. Karena apa ya? Pikirannya ya materialisme tadi. Nah, itu yang menjadikan bahwa apa? Di pendidikannya memang dia akan puas, dia akan senang. Itu kalau materinya banyak. Oh, itu tolak ukurnya wanita ternyata itu. Jadi kalau dia bisa berkarir sendiri, bisa mendapatkan uang sendiri, itu ternyata jadi kepuasan yang luar biasa dan jadi sumber kebahagiaan. Sementara begitu yang berpaham, wanita yang berpaham materialisme. Nah, akhirnya bahwa wanita itu lama-lama jadi saya kok jadinya sekarang dua perang ya. Saya yang ngingoni keluarga, saya juga cari nafkah. Akhirnya protes itu. Yang laki kok didiamkan di rumah aja cuma disangoni tadi. Maka timbul bahwa dia rasa iri sama pria itu. Kamu kok enak, saya yang cari uang, saya harus belanjakan, saya harus ngasih uang kamu, harus ngasih anak-anak. Nah, itulah yang akhirnya menjadikan bahwa wanita itu kepengen bebas, sak bebas-bebasnya. Karena apa? Ya karena udah merasa tadi, sing ngingoni sing lanang ya wanita, sing ngingoni anak-anak ya wanita, sehingga kepengen dia bebas, sak bebas-bebasnya. Nah, itulah timbulnya paham di luar sana. Nah, saya berpikir bahwa mumpung belum banyak nular di sini, meskipun sebagian ya juga sudah ada, karena memang teman-teman itu begitu lulus S1 banyak yang curhat ke saya, kalau nggak dapat pekerjaan itu kayaknya memang dia sudah kayak nggak berhasil gitu loh. Hidupnya kayak sudah nggak sukses sama sekali. Nah, padahal pendidikan jenengan itu ke wanita itu adalah untuk didik anak-anak jenengan nanti, ya. Jadi kalau jenengan pinter itu ya untuk anak-anak pinternya, itu untuk anak-anak jenengan. Jadi tidak harus kalau nggak bekerja kayaknya nggak sukses, kalau nggak berkarir nggak di kantor kayaknya kita nggak sukses. Enggak lah, harus dirubah itu, harus dirubah. Itu ternyata paham feminisme tadi. Terus saya lanjutkan lagi, itu tadi kan terpilihnya. Nah, ini yang agak tidak cukup hanya feminisme saja, tetapi sekarang sudah tambah lagi, ditambahi feminisme radikal. Nah, itu sudah luar biasa. Nah, itu yang dipropagandakan untuk aliran yang feminisme radikal itu adalah mempropagandakan lesbian. Lesbian, paham kan ya lesbian ya? Insya Allah sudah paham, nggak usah saya terangkan. Terus kemudian aliran melajang itu pokoknya nggak usah kawin lah,
Wis enak urip bebas. Ya. Urip bebas sawake dhewe pengen seks ya sudah free sex. Cari pasangan seenaknya sendiri itu yang dituntut itu feminisme radikal itu. Jadi mempropagandakan itu. Nah, terus kemudian yang dibanggakan lagi, dipropagandakan lagi bahwa kalau pengen anak buatan aja. Jadi wanita tidak harus melahirkan, tidak harus susah-susah, tidak harus sakit-sakit itu. Itu termasuk yang dipropagandakan. Nah, bahkan yang saya terakhir itu saya baca itu sebuah artikel itu yang agak ngeri itu bahwa sekarang itu sudah dipilih itu. Jadi yang namanya inseminasi buatan itu sudah pilih supaya anak-anak saya nanti ganteng, irungnya buangir-bangir. Aku gak terima wes. Nek kor pasangan yang diinseminasi itu bojoku dewe atau orang Indonesia. Yang dicari kepengen bangir ya, yang terkenal bangir irungnya siapa? Wong di. Nah itu yang dicari. Bahkan sekarang udah meningkat lagi, gak segar ganteng tok, tinggi tok, tapi harus pinter. Kemana itu kalau cari orang pinter? Nah itu yang feminisme radikal itu sudah sampai sana pemikirannya. Nah mudah-mudahan lah dengan tahu sedikit ilmu ini nggak katut-katutan itu. Wong pasangan wong Indonesia itu lo masih irungnya rodok pesek itu ya sedep itu. Wujudnya ya nek sing senengi wong pesek itu. Loh bener. Saya dulu pernah begitu. Istri saya itu pesek apa bangir ya? Kayaknya pesek. Tapi enak sing ngelem, masa pesek bojomu ki sedep lho. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Berarti saya nggak salah pilih gitu loh. Masa pesek tapi sedep. Nah itu sudah Allah loh yang membuat loh. Wes ora usah malu aliran radikal ini. Sing ape golek ganteng, dhuwur, terus blengah-blengah kok sapi cikaran, terus pinter pisan. Ndak usah golek itu. Nah bukunya memang sudah ada itu. Judul bukunya itu kalau kepengen mempelajari aja ya, tapi jangan katut-katut. Itu namanya judulnya Feminisme Mistik. Jadi tulisannya Betty Friedan. Itu sudah menuntut peran yang luar biasa bagi wanita itu. Termasuk di dalam bukunya itu bahwa dianggap sudah tidak perlu menikah, tidak memiliki anak, itu sudah diajarkan sampai ke sana. Wes gak perlu nikah, gak perlu punya anak, ben lapo ngelanjutno keturunan lapo. Wes pokok seneng-senenge dhewe. Nah, itu ternyata buku ini saya juga penasaran apakah sudah diterjemahkan atau belum itu buku itu. Tak cari belum ada. Nah, ternyata dia untuk menguatkan tadi pemikirannya aliran feminisme tadi itu mulai sudah berani nyerang ya. Jadi nyerang tentang keputusan di agama kita, aturan kita itu diserang. Jadi antara perbedaan tadi yang dituntut oleh kaum feminisme itu bahwa dianggap wanita itu diperlakukan oleh kurang adil, tidak adil ya, itu adalah akibat dari pelajaran atau aturan Islam. Nah, di mana aturan Islam yang dibuat wadanan atau alasan kaum feminisme itu untuk dia disupport oleh orang lain. Nah, ternyata ini jadi wadanan itu bahwa wong Islam itu batasan auratnya ketat ya, itu dibuat alasan itu. Dalam Islam diwajibkan menutup aurat sesuai dengan ketentuan baik pria maupun wanita. Nah itu dibuat wadanan oleh kaum feminisme itu bahwa Islam itu memperlakukan wanita itu kurang bagus, kurang baik ya. Itu terus jadi dianggap Islam itu mendoktrinkan bahwa laki-laki maupun wanita itu harus menutup aurat. Nah itu dibuat alasan.
Padahal yang namanya menutup aurat itu sebenarnya kan kalau kita pahami benar itu kan memuliakan wanita tuh ya, memuliakan wanita loh. Analoginya misalnya gini aja lah, kalau saya pernah dengar ceramah itu, ceramahnya siapa tapi yo kena juga ya. Lihat aja buah-buah yang terbungkus rapat itu pastilah rasanya enak dan harganya mahal. Mulailah dia menguraikan durian. Durian itu bungkusnya rapet tapi rasanya jerone enak gitu. Menarik itu, harganya mahal. Tapi buah-buah yang langsung iso dicokot gak enak, kulite itu murah meriah kayak tau kersen. Jadi saya pikir-pikir ya masuk juga ya. Jadi kenapa sih wanita itu harus dibungkus? Itu laki-laki jadi penasaran loh. Bener, saya itu begitu musimnya pakai masker itu jadi banyak penasaran pada tetangga saya. Iku kok dadi malah ayu ya. Kok kabeh kok ayu. Memang kalau dibungkus mripate tok sing ketok itu ternyata memang tambah ayu. Bener. Sampeyan foto tok. Kok nek ketok motone padha dadi gak enek. Wong garai sing elek kan irung, terus lambe, terus apa nek? Janggut mungkin ya. Tapi moto kan padha ya. Sehingga kalau ini hanya kelihatan matanya saja semua wanita cantik. Saya pikir-pikir ya luar biasa loh Ki. Wong dijak bungkus nih supaya orang jadi penasaran. Saya aja setua ini jadi penasaran loh. Sing nyeluk aku mau sapa yo. Tapi karena tutupan ruwapet aku ya sampai sapa ibu mau sing ngetan nyopo aku mau. Sampai penasaran gitu. Karena memang ya yang saya lihat ya cantik itu. Kok dadi wong malah maskeran kabeh cantik kabeh. Nah, itu yang jadi alasan. Padahal kita menghormati sekali itu supaya tadi harganya mahal, wanita itu harus ditutupi. Kalau mau murahan ya dibuka-buka itu. Nah, saya berpikir itu dulu ini kajian ini akan lebih bermanfaat. Tadi sudah diceritakan Pak Prapto, tapi mudah-mudahan jenengan nanti cerita oleh-oleh opo itu ngaji tentang wanita tuh. Oh serem ternyata gitu ya. Itu diceritakan nanti. Yang kedua yang diprotes sama feminisme itu yang dibuat padanan, kenapa dia harus cari kebebasan itu, ternyata ada ayat di An-Nisa itu ayat 3 surat di An-Nisa, kemudian ayat 34 itu tentang pria boleh memukul wanita sedangkan wanita tidak boleh. Nah itu memang ayatnya tak cari ada memang ada. Tetapi setelah saya baca di sini, oh ternyata persyaratan untuk memukul itu berat sekali. Kalau sudah wanitanya memang menentang laki-lakinya, terus dia sudah nggak bisa diatur, loh itu loh boleh dipukul. Dada yang dipukul itu nggak boleh, pipi loh nggak boleh, deman-eman tambahan. Ya wah luar biasa. Saya penasaran lagi, yang kira-kira saya oleh dipukul apane ya? Oh ternyata bokongnya loh. Jadi boleh mukul itu bokong. Lah wong wedok nanti dipukul bokongnya tambah jadi perhatian toh. Iya. Jadi kembali lagi, ya luar biasa ini. Jadi surat ini jadi olo-oloan bagi kaum feminisme bahwa kalau jenengan nuruti aturan di Islam itu nanti laki-laki itu sewenang-wenang boleh memukul itu. Nah padahal persyaratannya untuk memukul itu waduh berat sekali. Ya tadi ternyata yang dipukul selain pipi apa ya dipukul yang paling enak ya pantat kan ya. Itu ya memang redaksinya begitu sih. Saya ngutip di beberapa referensi yang saya baca dia. Kemudian yang dibuat olo-oloan adalah poligami. Nah itu jadi sasaran. Kok mlebu Islam atau melu ikutan ajaran di Islam atau mengikuti orang-orang Timur itu bojone akeh. Karena ada diperintahkan di surat An-Nisa itu memperbolehkan 1, 2, 3 atau 4 gitu. Nah ini buat olo-oloan. Pokoknya dia yang memperjuangkan kayaknya seperti itu. Padahal untuk persyaratan untuk 4 itu juga berat gitu loh. Harus apa? Yang umum itu adalah
harus adil. Nah itu yang berat kan. Dan yang di poligami itu nggak cewek yang cantik-cantik. Yang di poligami itu ya janda-janda yang tak urusi di pendampingan lansia itu. Gelem toh poligami dengan mbah-mbah janda-janda yang memang hidupnya susah itu. Nah itu yang jadi olok-olok bagi kaum feminisme terhadap kita itu seperti itu. Dan persyaratannya berat. Kemudian talak itu juga begitu. Jadi yang jadi bahan pembicaraan beliau bahwa laki-laki itu yang berhak menalak itu hanya laki-laki, padahal wanita tidak punya hak menggugat. Padahal enggak, kenyataannya bahwa wanita boleh kalau memang dia tidak ditalak sigot itu, kalau kita baca itu kan kalau enggak dinafkahi maka wanita boleh menggugat cerai. Tuh. Jadi ini juga terbantahkan sebenarnya. Tapi yang namanya orang nggak suka ya tetap saja sebagai bahan alasan untuk menguatkan pahamnya feminisme tadi. Kemudian persaksian. Saya minum dulu. Persaksian itu di dalam Islam dianggap bahwa wanita itu kalau dua itu bisa mewakili satu laki-laki. Saksi. Jadi kalau ada sidang, kalau saya mengadakan akad itu akad pembiayaan ya, itu saksinya kalau wanita itu dua mewakili satu laki-laki. Makanya di beberapa lembaga keuangan syariah itu harus ada laki-lakinya. Kalau nanti wanita toh jumlahnya harus banyak, karena saksi di dalam akad itu dua wanita itu baru dihargai satu pria. Nah itu jadi olok-olok juga. Nah padahal bahwa kenapa kok wanita itu dua, laki-lakinya satu dalam persaksian? Karena salah satunya tadi bahwa yang namanya kesaksian itu berupa keterikatan hukum, dan itu harus orang yang memang fokus. Ya laki-laki itu lebih fokus daripada wanita tadi. Wanita soalnya ngomong macam-macam tadi, kalau laki-laki ya enggak iso, kalau ngerjakan itu ya itu. Baru itu selesai baru ngerjakan yang lain. Itu tentang persaksian. Kemudian yang diolok lagi adalah pemimpin. Nah, orang Islam itu, politik Islam itu pemimpinnya harus laki-laki. Wanita tidak boleh diangkat menjadi pemimpin. Nah, itu juga jadi olok-olokan. Padahal dalam sejarah Islam itu nanti kalau kita pelajari itu juga tidak seperti itu. Jadi ada kaplingannya lah. Pemimpin wanita ini yang harusnya dipimpin oleh wanita cocok, ini yang laki-laki cocok gitu loh. Jadi kalau ada piala itu ada dua piala, piala untuk wanita dan piala untuk pria. Tidak satu piala direbutkan berdua. Karena memang masing-masing ya beda tadi. Beda strukturnya, beda karakternya, beda secara psikologisnya, udah beda lah, beda. Dan itu harus diakui kalau kita tuh beda. Ya kalau nggak mau beda ya sudahlah. Yang punya rahim siapa? Yang punya rahim kan cuma wanita atau laki-laki kan nggak punya. Itu pastilah ada kelebihan di situ ya. Ada kelebihan di situ. Sehingga nggak bisa disamakan. Tetap nggak bisa disamakan. Kemudian yang berikutnya setelah wanita juga sudah dimunculkan, banyaknya jadi pemimpin, termasuk yang di Stikia itu pemimpinnya juga wanita, maka beralihlah dia diserang warisan. Warisan ini yang banyak katut orang Indonesia itu, terutama di tetangga saya juga banyak yang katut. Kalau bagi warisan pasti supaya adil itu ya orang lanang orang wedok ya bagiannya podo itu. Akhirnya apa? Karena ada dua hukum yang berlaku, yang satunya hukum Islam, yang satunya hukum Indonesia. Namanya hukum Indonesia itu tidak tahu saya. Itu pilih hukum Indonesia. Kalau hukum Indonesia boleh dibagi rata warisan itu. Nah, kalau di Islam kan harus laki-laki dua bagian, baru wanitanya satu. Terus ada tuntutan lagi, wis supaya adil jaluk warisan saiki. Sebelum meninggal bapak itu dikrutuk karo anak-anak itu, Pak, supaya gak rame besok itu Pak amdum warisan itu saiki harus dibagi Pak.
Aku diwenehi sing ndi, aku diwenehi sing ndi, aku diwenehi sing ndi. Nah, itu tambah bubrah lagi itu. Sudah nggak ada dasarnya. Dasarnya adalah dasar suka dan tidak suka aja itu. Bahayanya di situ. Dan itu benar-benar terjadi dan saya mendampingi ada lansia itu seperti itu. Jadi ada orang kaya di Ledok itu yang punya simpanan uang banyak di lembaga keuangan saya. Tiba-tiba itu uangnya diambil semua. Saya kaget. Satu tutui ke rumah ternyata bahwa anak-anaknya sudah minta untuk dibagi warisannya. Duh, kok warisan dibagi sakniki, Mbah? Warisan itu mungkin nek jenengan pun sedo nembe dibagi. Enggak, jarene anak-anak supaya adil. Makanya tak bagi si anakku kita kayak sampe. Nah, akhirnya jatuhnya apa? Yang perempuan yang ditempati satu rumah itu yang dikasih terbanyak. Nah, karena suatu ketika ada musibah, yang perempuan yang dikasih banyak tadi laki-lakinya meninggal. Jadilah dia tumpuan untuk mencari nafkah. Apa yang terjadi? Bapaknya enggak diopeni. Padahal saudaranya yang laki-laki itu wis jagakno, wis ben melok anak wedok, wis dikei warisannya paling akeh. Ben piye-piye pokoke tanggung jawab anak wedok. Anak lanangnya ndak ada yang mencungul banget sama sekali. Bahkan itu dulu orang terkaya sampai beli itu kursi roda itu enggak mampu. Sampai kita pinjami akhirnya di pendamping lansia itu. Astagfirullahaladzim. Ini masalah warisan itu luar biasa. Dan itu banyak ditiru sekarang. Wanita itu banyak-banyak yang nuntut gitu. Gak adil lah, wong lanang yo golek duit, aku yo golek duit, kok dibagi gak roto. Nah, itu yang dituntut itu. Nah, ternyata itu tuntutan feminisme itu sudah menjalar ke wilayah wanita di Indonesia yang muslimah. Saya khawatir itu juga kalau jenengan gak paham itu juga ikut nuntut itu. Padahal yang nama laki-laki itu kan tanggung jawabnya besar itu, karena dia harus menafkahi istri, maka dia dikasih lebih 2 bagian itu. Adil kan? Dia mau ngingoni anak wong, ya bertanggung jawab dalam rumah tangga dan sebagainya. Dan itu hanya satu loh ya. Warisan yang menyatakan 2 dibanding tadi, yang 2 dibanding 1 tadi, wanita dapat 1, laki-laki dapat 2 itu hanya karena warisan dari bapak ke anak-anak. Tapi warisan yang dari lain, ada berapa item di situ itu pria wanita sama. Bahkan ada yang wanita sama. Nanti kalau pengen jelas itu reanya dibaca di sini ya. Kalau saya terangkan di sini nanti kan jadinya fikih warisan ya. Tapi itu jadi sebenarnya banyak item pembagian itu tidak hanya sekedar wanita pria terus wanita 2 laki-laki pria 2 kemudian wanita 1 itu yang diserang. Padahal bagian-bagian lain itu banyak yang wanita sama, juga banyak ada yang wanita lebih dapat banyak daripada pria. 30 item kasusnya itu untuk warisan itu. Nah, itu yang harus dipelajari juga supaya kita nggak ikut-ikutan ke sana. Nah, imbasnya apa? Terakhir itu serangannya kaum feminisme itu mengatasnamakan HAM. Jadi kalau sudah dibantah itu akhirnya mengatasnamakan HAM, hak asasi manusia itu, maka dia banyak wanita itu menuntut untuk melepaskan fitrahnya, fitrah sebagai wanita. Nah, itu yang kenapa kok tadi bahwa karena imbasnya feminisme itu luar biasa, yang saya takutkan itu mahasiswa kita juga ikut-ikutan itu loh. Jangan sampai ikut-ikutan paham ini bisa bahaya, karena wanita itu ya kalau mau merusak suatu tatanan negara maupun RT maupun sampai tingkat keluarga itu wanitanya dulu yang dirusak. Benar itu. Jadi saya mengamati itu wanita, pokoknya kalau mau rusak itu ya wanitanya yang diajari rusak supaya ngajari yang laki supaya rusak. Nah, itu ya saya pikir-pikir ini luar biasa ini. Luar biasa wanita ini ya. Nah, ini pentingnya wanita belajar di sini itu, pentingnya itu supaya kalau jenengan nanti hanya berpikir materi
waduh nanti akan jadi susah rumah tangga jenengan. Nah berikutnya, nah karena tadi udah paham material, pastilah sekarang itu yang laku kenceng itu wanita itu ya harus cantik, harus kaya, harus tenar. Itu akhirnya arahnya itu bagaimana supaya cantik. Loh saya itu banyak protes, terus terang aja mbak ya, banyak protes itu wong dikai alami loh, wong pengen misalnya wajahnya itu hitam manis jadinya, tapi karena ada gelombang pemutih yang harus bahwa cantik itu harus putih, maka diputihkan. Bujat jadi kayak kocoy loh mbak, saya tambah jadi gila, bener loh. Saya laki-laki itu kalau tahu wanita yang wajahnya gilat sampai apa glowing itu ya, istilahnya glowing, tambah gila loh. Apakah saya termasuk aliran alami? Enggak, saya juga ya seneng kalau ada wanita cantik, tapi ya cantik yang hatinya juga cantik, terus timbul ke wajahnya meskipun pesek-pesek sidik, ya saya seneng. Iya. Loh Pak Sobri berarti masih seneng sama wanita? Masih lah, laki-laki tadi kok. Iya, laki-laki ya begitu. Kalau lihat wanita ya seneng. Dan itu ternyata memang tadi ada kelebihan di laki-laki, ada kelebihan di wanita yang saya pelajari, itu memang tim yang bagus. Ternyata memang itu pasangan yang klop. Jadi untuk menutupi kekurangannya laki itu harus ada wanita, untuk mengurangi wanita harus ada laki. Itu luar biasa tuh. Kenapa harus dipasang-pasangkan, tuh luar biasa. Nah ini baru yang agak berat itu kan di sini. Makanya saya panjang-panjangkan tadi cerita saya itu supaya saya nggak masuk ke sini, masuk ke sininya nanti biar belajar sama Pak Prapto. Karena kan sudah peran kedudukan wanita dalam Islam, pastilah ceritanya itu ya cuman surat ya, ayat, terus nanti hadis ya, itu yang harus dijelaskan. Nah itulah yang nanti mungkin akan lebih banyak dibantu oleh Pak Prapto, tapi ya tetap saya bacakan. Nah awalnya sih saya sambil belajar baca Qur'annya itu tak copy paste itu ayatnya. Nah ternyata bahwa kedudukan wanita itu harus dimulai dari itu. Bagaimana sih kejadiannya tadi, kejadian wanita itu supaya apa? Supaya untuk menjawab tuntutan nanti loh. Bahwa kalau kita sudah belajar tentang kejadiannya menurut Al-Quran, pada Al-Quran sudah kita yakini bahwa itu adalah dari Allah dan kebenarannya juga sudah kita yakini, maka dasarnya juga harus kembali ke sini. Nah mulai dari kejadiannya ini emang nggak menarik ya, kamu harus belajar lagi kejadian padahal kamu sudah jadi. Tapi nggak apa-apa untuk supaya menandingi tadi loh pemikiran-pemikiran yang keliru tadi, tuntutan-tuntutan yang keliru itu, supaya jenengan kembali ke fitrahnya, kembali ke fitrah. Karena saya punya pengalaman itu, seseorang itu kalau dasarnya kuat, hidup di tengah-tengah itu kepontal-pontal. Maksudnya kepontal-pontal itu ngikuti irama ya, macam-macam itu ya. Nanti kalau sudah tua itu kembali ke dasarnya, kembali ke agama. Tapi kalau dia nggak punya dasar agama, di tengah itu uripe kepontal-pontal, bualike itu angel. Gak iso balik, neng dasarnya gak duwe kok. Nah itu yang perlu kita harus belajar, gimana dasar tentang kita sendiri wanita itu di dalam Al-Quran itu seperti apa, supaya nanti kalau jenengan tua itu meskipun sekarang kepontal-pontal saya masih ada pemikiran gini, pemikiran kesana, pemikiran kemari. Mudah-mudahan setelah jenengan belajar wanita dalam Al-Quran itu kembali ke sana, dikaji lebih banyak ke sana. Yang pertama bahwa di dalam Al-Quran tentang kejadian wanita itu di surat An-Nisa ayat 1 itu yang artinya langsung aja ya, nanti Arabnya jenengan baca sendiri. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi berarti kan ciptaan itu kalau menurut ini kan
laki-laki dulu, Adam dulu, terus baru disiapkan Hawanya untuk istrinya, dipasang itu tadi. Nanti ada hadisnya yang itu, yang dari tulang rusuk dan sebagainya, yang pro kontra kan di situ ya, ada pro kontranya itu penciptaannya. Kalau di hadis itu biasanya kalau di Quran ini kayaknya memang ini sudah pas. Nah, tergantung tafsirnya aja. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Hujurat itu disampaikan di sana, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, ini yang setara itu di sini, gitu loh. Menjawab, apa wong lanang diunggul-unggulno? Padahal ya di sini sama, punya hak, kewajiban sama, punya hak untuk naik masuk ke surga sama ya dengan syarat itu yang bertakwa itu. Nggak dibedakan lah itu lah antara laki dan perempuan. Jadi ini untuk menjawab tadi. Yang berikutnya, kalau ayat-ayat yang menjelaskan tentang kedudukan wanita saya akan tinggal baca-bacakan ya. Untuk tafsirnya jenengan bisa ngembangkan sendiri, banyak tafsir ya. Oke, saya agak cepat. Surat Al-A'raf, dialah yang menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Nah, ini yang terbukti itu loh. Kok anak suami gak seneng karo istrinya, itu nyalai kodrat itu. Karena sudah dijodohkan itu ya kudune seneng. Ya tadi kalau mencari sempurna ya nggak ada. Ya kita saling melengkapi itu. Nes ngono koyo enak paham surat ini koyo gak enak wong cerai ya. Nah, itu nanti dalam perjalanan itu ternyata bukti-bukti seperti ini kalau sudah tua ternyata bener. Jadi apa ya? Kalau misalnya jenengan mengucapkan di pengantin baru itu kan sakinah, mawaddah, warahmah ya. Itu ternyata itu kalau lansia baru merasakan itu. Bener itu. Jadi ditinggal salah satu kemana gitu goleki. Loh, kok kemana ini ya? Padahal biar nganten anyar gak spiro itu. Sekarang tua-tua itu ditinggal ibunya itu bingung saya itu. Kemana tadi kok gak ada itu? Ya nyari itu. Dia pun juga gitu, kalau saya nggak pulang-pulang itu gelisah itu. Oh, ternyata di sini toh. Di sini di saat-saat lansia itulah timbul tadi, apakah itu warohmahnya, sakinahnya atau mawadahnya. Itu justru saat tua ini benar-benar terbukti itu di situ. Meskipun doanya itu di awal manten, semuanya mendoakan samawa, itu ternyata setelah tua ini baru merasakan, oh ini tuh samawa itu. Kalau ditinggal sedikit udah nyari dan lain sebagainya itu ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Nah, itu persamaannya di sana. Jadi ada kerjaan yang amal soleh itu baik laki-laki wanita nggak dibedakan. Ya, jadi sama itu. Jadi kita berburu itu enggak, oh itu yang nyumbang laki-laki, enggak, wanita juga boleh nyumbang. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang salah, pastilah salah itu dari saya. Kalau ada benarnya, kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.